Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana. Adapun teman kelompok saya ada Sarda Amalia Dahlan dan Kai Naisila. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan anak, di mana kita memulai presentasi ini dengan memahami urgensi masalah. Seperti yang kita ketahui, kebiasaan makan sehat adalah fondasi utama bagi tumbuh kembang anak. Namun, isu gizi di Indonesia masih menjadi masalah yang mendesak. Data dari SKI tahun 2023 oleh Kemenkes RI menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional masih mencapai 16,8%. Nah, angka ini menunjukkan betapa pentingnya peran sentral yang dimainkan oleh keluarga. Nah, keluarga memegang peran sentral sebagai penentu utama paparan makanan dan perilaku makan anak. Nah, oleh karena itu, konsistensi peran orang tua sebagai penyedia, panutan, dan pengelola lingkungan makan sangat menentukan keberhasilan anak dalam memiliki pola makan yang sehat dan mencapai status gizi yang optimal. Nah, melalui presentasi ini kita akan mengupas tuntas bagaimana peran-peran ini dijalankan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Peran keluarga dalam menyediakan dan mengatur makanan tidaklah berdiri sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut. Faktor pertama adalah lingkungan rumah. Ini mencakup aspek fisik dan sosial. Contohnya, apakah makanan sehat, mudah dijangkau di rumah? Apakah ada meja makan yang nyaman untuk makan bersama? Lingkungan yang mendukung akan memudahkan adopsi kebiasaan yang baik. Selanjutnya, komunikasi dan aturan makan yang sangat penting. Nah, ini tentang bagaimana anggota keluarga berinteraksi selama waktu makan. Apakah ada komunikasi yang terbuka? Apakah aturan tentang porsi, snack, atau junk food dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten? Aturan yang sehat dan komunikasi yang positif dapat mengurangi konflik seputar makanan. Selanjutnya ada faktor penyedia makanan. Faktor ini spesifik terkait dengan peran penyedia makanan, mencakup perencanaan menu, belanja, dan pengolahan. Ketersediaan sumber daya seperti waktu, anggaran, dan pengetahuan memasak itu sangat mempengaruhi jenis makanan yang disajikan kepada keluarga. Kemudian budaya keluarga. Budaya keluarga memiliki pengaruh yang besar. Nah, budaya ini mencakup ke generasi. Ini bisa berkaitan dengan makanan tradisional apa yang dianggap penting waktu makan bersama, hingga perayaan yang melibatkan makanan. Budaya ini itu membentuk kerangka kerja di mana semua kebiasaan makan lainnya beroperasi. Dalam sesi ini, kita akan fokus pada peran krusial keluarga dalam membentuk kebiasaan dan lingkungan seputar makanan. Keluarga memiliki 3 peran utama yang sangat penting. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah peran penyedia makanan. Ini adalah peran di mana keluarga, khususnya orang tua, bertanggung jawab untuk menentukan apa yang tersedia di rumah. Mereka memutuskan jenis makanan apa yang dibeli, dimasak, dan disajikan. Nah, pilihan ini sangat mendasar dalam menentukan asupan gizi anggota keluarga. Kemudian yang kedua adalah peran panutan, di mana anak-anak belajar sebagian besar dari kebiasaan mereka dari mengamati orang tua dan anggota keluarga lainnya. Jika orang tua menunjukkan kebiasaan makan yang sehat, anak-anak cenderung mengikutinya. Nah, ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang sikap terhadap makanan. Kemudian yang ketiga itu adalah peran lingkungan makan, di mana ini berkaitan dengan bagaimana makanan disajikan dan dikonsumsi. Apakah ada jadwal makan yang teratur? Apakah suasana makan menyenangkan? Apakah ada aturan yang jelas tentang porsi atau snack? Nah, keluarga bertindak sebagai regulator yang menciptakan suasana dan struktur selama waktu makan. Oke, baik, jadi selanjutnya yaitu tantangan dalam pembinaan kebiasaan makan anak. Yang pertama itu pengaruh media dan lingkungan luar. Yang kedua, anak pemilih makanan. Dan yang ketiga itu waktu dan keterbatasan orang tua.
Selanjutnya strategi praktis, di mana yang pertama makan bersama, dua libatkan anak, yang ketiga tawarkan bukan paksa, yang keempat sajikan berulang. Yang dimana yang pertama makan bersama, pentingnya rutinitas makan bersama tanpa gangguan gawai atau TV, momen komunikasi dan pengawasan porsi menciptakan suasana yang positif dan santai. Yang kedua, libatkan anak, ajak anak berbelanja bahan makanan, libatkan anak dalam proses masak. Sesuai usia, anak cenderung lebih mau mencoba makanan yang mereka buat sendiri. Jadi yang ketiga itu tawarkan bukan paksa. Jadi terapkan konsep division of responsibility atau DOR, dan orang tua menentukan apa, kapan, dan di mana makan. Anak menentukan berapa banyak dan apakah mereka mau makan. Kemudian yang keempat, sajikan berulang. Jadi perlu 8-15 kali agar anak mau menerima makanan baru, dan jangan menyerah setelah penolakan pertama menyajikan makanan baru bersama makanan kesukaan anak. Selanjutnya, strategi praktis dampak jangka panjang kebiasaan makan yang dibentuk keluarga. Yang pertama, fisik. Jadi berat badan sehat, gigi yang kuat, dan energi yang stabil. Kemudian yang kedua, psikologis, yaitu hubungan yang sehat dengan makanan, kemampuan mendengarkan sinyal tubuh, lapar dan kenyang. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga, jadi sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai jenis makanan dalam lingkungan sosial. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk kebiasaan makan anak, dan peran kunci meliputi menjadi model perilaku dan mengatur lingkungan makanan di rumah. Kunci keberhasilan adalah konsistensi, rutinitas makan bersama, menerapkan pendekatan tanpa paksaan atau division of responsibility, dan memberikan paparan berulang terhadap makanan sehat. Investasi ini memastikan anak tumbuh optimal dan mengembangkan hubungan yang positif dengan makanan seumur hidup. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.